Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriantika Sari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan program yang saya buat untuk menentukan jumlah produksi pada CV Rayaka Konveksi menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Tugas akhir ini saya susun di bawah bimbingan Bapak Abdurrahman selaku dosen pembimbing materi dan juga Ibu Eka Ajang selaku dosen pembimbing teknik. Aplikasi ini dikembangkan sebagai bagian dari tugas akhir saya yang berjudul penentuan jumlah produksi pada CV Rayaka Konveksi menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Aplikasi ini bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan agar dapat membantu CV Rayaka Konveksi dalam menetapkan jumlah produksi yang optimal. Metode Fuji Tsukamoto digunakan karena kemampuannya menangani data yang tidak pasti dan juga memberikan output dalam bentuk nilai tegas. Berikut merupakan simulasi aplikasi yang telah saya buat. Yang pertama itu ada menu login. Kita masukkan dulu username dan passwordnya. Kita klik login. Seperti ini tampilan aplikasi yang saya buat. Yang pertama itu di sini ada menu dashboard, lalu ada menu data produk, ada menu data training, ada menu prediksi, dan juga ada menu hasil. Mari kita bahas satu-satu menu-menu ini. Yang pertama itu ada menu dashboard. Menu dashboard ini itu dirancang sebagai pusat informasi yang menyajikan data utama secara ringkas dan interaktif, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi produksi. Di menu dashboard ini tuh ada jumlah permintaan, persediaan, dan juga prediksi, dan juga ada grafik batang agar lebih mempermudah untuk membandingkan antara permintaan, persediaan, dan juga prediksi. Di sini pun juga ada cetak halaman untuk mencetak dashboard. Lalu selanjutnya itu kita ke menu data produk. Halaman data produk ini itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan data pengelolaan informasi mengenai produk yang tersedia di perusahaan. Di halaman data produk ini terdiri dari beberapa atribut yang digunakan, di antaranya itu ada ID produk, ada nama produk, ada stok, harga. Lalu di sini tuh kita bisa menambahkan produk baru dan juga bisa mencetak untuk data produknya. Kita juga bisa menghapus data produknya. Kita akan mencoba untuk menambahkan data produk baru. Kita masukkan ID-nya. Misal, kita akan memasukkan kemeja. Misal stoknya itu ada 10. Harganya itu misal 85.000. Kita klik simpan dan juga kita bisa klik batal. Misal kita klik batal, terbatalkannya. Nah, kita klik simpan. Kita masukkan lagi. Misal paus foil, stoknya itu ada 30, harganya itu 85.000. Kita klik simpan. Nah, akan tersimpan di data produk. Kita juga bisa mencetaknya. Cetak, nanti akan langsung tercetak di print. Selanjutnya itu ada menu data training. Di menu data training itu tuh berfungsi untuk menampilkan data historis yang digunakan sebagai dataset pelatihan guna membangun model prediksi produksi yang akurat. Di menu data training ini juga ada atribut yang digunakan, yaitu ada nama prediksi, nama produk, nama periode, permintaan, persediaan, dan juga produksi. Di sini kita bisa menambahkan tambah data training. Kita juga bisa mencetak data. Lalu di sini kita juga bisa edit, simpan, dan juga kita bisa hapus. Ini akan terhapus. Oke, selanjutnya itu ada menu prediksi. Menu prediksi ini itu digunakan untuk melakukan proses prediksi jumlah produksi berdasarkan input data permintaan dan juga persediaan menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Di data prediksi ini saya akan menginput menggunakan data perhitungan yang saya gunakan, yaitu misalkan ada permintaan 190 dan juga persediaan 150. Jadi berapa sih nanti prediksi produksi yang akan muncul? Misal kita kita input prediksinya nih. Misalkan kita ketik prediksinya, ya kan? Kita input prediksinya untuk menghitung jumlah produksi menggunakan Fuji Tsukamoto. Misal kita masukkan nomor prediksi, periode, misal bulan Juli 2025. Nama produknya itu kaos, permintaannya itu tadi 190 dan juga persediaannya itu 150. Kita klik prediksi dan simpan. Nah, di sini itu muncul riwayat hasil, riwayat prediksinya itu yang kita upload tadi, yang kita input tadi.
prediksinya itu di 178. Jadi jika misalkan ada permintaan 190 dan juga persediaan itu ada 150, maka prediksi produksi yang dilakukan itu 178. Nah, menu hasil ini itu tuh menampilkan tuh riwayat prediksi kan produksi yang telah dilakukan menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Nah, setiap baris dan tabel ini tuh mencerminkan hasil proses prediksi yang terdiri atas beberapa komponen penting ya. Di antara lainnya itu ada nomor prediksi, periode, nama produk, permintaan, persediaan, dan juga prediksi. Gitu. Nah, prediksi ini tuh merupakan jumlah yang harus diproduksi prediksinya, ya kan? Lalu di menu data hasil ini kita bisa melihat detail perhitungan dari Fuji Tsukamoto-nya. Kita klik, ini merupakan perhitungan Fuji Tsukamoto. Kita kembali, kita juga bisa cetak hasilnya. Berikut merupakan simulasi dari program yang telah saya buat ya. Jadi dengan adanya aplikasi ini tuh dapat membantu si flyer rangka konveksi untuk menentukan jumlah produksi pada setiap periode dengan permasalahan ya, yang tadi misalkan permasalahannya tadi ada 190 permintaannya, terus persediaannya itu ada 150, lalu prediksinya itu yang akan dilakukan itu 178. Demikian simulasi program penentuan jumlah produksi pada CV rangka konveksi menggunakan metode Fuji Tsukamoto. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman dan Ibu Eka Ajeng atas bimbingannya. Semoga aplikasi ini bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang produksi konveksi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.